Interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM. Nah, tentunya kami bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Kota Makassar ya, bersama Bapak Munadir SPD MPD. Kami akan hadirkan tentang inovasi kunci keberhasilan dari Koperasi Merah Putih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar tak ini, sehat Ki? Alhamdulillah wa syukrillah. Senin ini Senin ceria ini, Bu. Oh, ceria ya. Padahal tanggal tua ya. Kayaknya beda ki tanggalnya dengan tanggal tak ini, Bu. Oh, beda di Iya. tanggal 29 di sini. Kalau ini menurut saya ini tanggal muda kalau saya ini. Oh alah, ya. Oke Siap. deh, ya baik. Pak, kita di program acara Teras UMKM ya. Jadi ada Koperasi Merah Putih, inovasi kunci keberhasilan dari Koperasi Merah Putih. Nah, Bapak sebagai tenaga ahli inkubator koperasi ya. Betul, Bu. Betul. Iya, jadi sebagai tenaga ahli inkubator di Dinas Koperasi. Nah, ini mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, ini apa peran utamanya dari inkubator ini untuk semangat inovasinya di Koperasi Merah Putih. Silahkan Pak. Baik, Bu. Terima Iya. kasih atas kesempatannya. Jadi inkubator koperasi ini adalah bagian daripada inkubator bisnis. Iya. Jadi di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar itu ada unit yang dibentuk untuk melakukan yang namanya pendampingan teknis kepada segmen-segmen tertentu, Bu. Contoh misalnya segmen UMKM, Iya. kemudian yang terbaru untuk saat ini adalah segmen koperasi. Karena kalau kita berbicara koperasi saat ini, hampir semua media sebenarnya meliput tentang bagaimana program strategis nasional Iya. yang kemudian digagas oleh Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto. Salah satu yang kemudian menjadi andalannya itu atau cita-citanya itu adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Nah, salah satu yang menjadi produknya adalah Koperasi Merah Putih ini. Nah, apa yang menjadi korelasinya dengan inkubator koperasi yang digagas oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar, bahwa ada semacam kayak sebuah hal yang istilahnya responsif untuk melihat daripada program strategis nasional mendapatkan yang namanya dukungan lokal. Terutama misalnya kayak Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM, itu mereka membentuk satu subunit lagi yang namanya itu adalah inkubator koperasi yang merupakan bagian daripada inkubator bisnis. Nah, di inkubator koperasi ini sebagaimana yang menjadi definisi daripada inkubator dari sisi fungsinya adalah melakukan yang namanya proses inkubasi. Iya. Nah, yang mana yang dimaksud dengan inkubasi? Inkubasi ini adalah melakukan yang namanya penelaahan, kemudian melakukan yang namanya pendampingan berkaitan dengan bagaimana tumbuh dan berkembangnya daripada yang namanya koperasi, khusus untuk inkubator koperasi. Jadi berdiri di awal tahun kemarin kami beranggotakan ada 6 orang, Bu. Jadi masing-masing dengan spesifikasi dengan keahlian tertentu. Yeah. Seperti misalnya yang pertama adalah tenaga ahli berkaitan dengan tata kelola kelembagaan koperasi, yang pertama. Kemudian saya sendiri adalah
tenaga ahli yang kemudian difokuskan pada aspek manajemen bisnis, kemudian ada tenaga ahli yang dispesifikasikan ke digitalisasi koperasi, kemudian ada juga yang masuk kepada aspek keuangan atau financing. Nah, kemudian kami ada 2 tenaga pendukung, yaitu humas beserta dengan hukum, seperti itu. Dari inkubator koperasinya. Iya. Nah, ini kata-kata inovasi, kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih. Memang sekarang inovasi harus menjadi sebuah kewajiban ya Pak sebagai inkubator ini. Iya, benar. Jadi inovasi ini adalah sesuatu yang kemudian dinamis sebenarnya. Dia tidak boleh kemudian hanya terpaku pada satu aspek tertentu. Dia harus kemudian bertumbuh, dia kemudian harus berkembang. Kalau misalnya kita berbicara tentang koperasi ya, berdasarkan daripada riset yang pernah kami lakukan bahwa koperasi di mata lapisan-lapisan masyarakat ini dianggap sebagai sebuah usaha yang istilahnya ketinggalan pada aspek bisnisnya, ketinggalan pada aspek operasionalnya, ketinggalan pada aspek kelembagaannya. Makanya harus ada yang namanya inovasi agar supaya fokus daripada koperasi yang mana falsafahnya adalah berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ini kemudian bisa betul-betul bertumbuh sesuai dengan apa yang menjadi dinamisasi daripada program ekonomi kerakyatan yang ada saat ini. Jadi memang harus wajib diinovasi ya Pak ya. Ya bukan cuma koperasi sebenarnya yang harus inovasi, Bu. Semua. Bahkan kita sendiri harus berinovasi sebenarnya. Apalagi kalau misalnya koperasi yang tumbuh di ladang usaha, yang tumbuh di sebuah kompetisi, berarti dia harus kemudian mengandalkan yang namanya inovasi dalam rangka untuk mensejahterakan daripada anggotanya. Seperti itu. Karena kan biasa itu koperasi Pak, awal-awalnya pas lagi sudah ada kucuran dana buat semangat-semangat Ki. Nanti lama-lama berangsur akhirnya hilang gitu. Nah itu dia. Nah ini pendapat daripada istilahnya, bahkan seorang MC pun kemudian berpendapat bahwa koperasi seperti itu. Bahwa koperasi ini istilahnya awal-awalnya juga dong. Ya, kemudian dia melakukan seperti itu. Padahal sebenarnya yang kita mau lakukan di sini adalah adanya sebuah edukasi secara masif berkaitan dengan koperasi agar supaya istilahnya ada semacam perubahan paradigma yang kemudian ada di masyarakat kita bahwa sebenarnya koperasi ini lebih menguntungkan dibandingkan daripada bergabungnya ataukah joinnya Anda kepada usaha-usaha lain. Karena kenapa? Karena itu tadi ada profitabilitas yang kemudian akan Anda dapatkan baik pada saat Anda kemudian melakukan transaksi maupun pada saat kemudian dilakukan yang namanya rapat anggota tahunan berupa sisa hasil usaha. Jadi kayak gitu. Nah kemudian kondisi real di Kota Makassar sendiri nih Pak, seberapa adaptif ini koperasi-koperasi yang ada? Ini kan menyerap teknologi atau cara-cara dalam berbisnis di zaman sekarang ini. Tantangan terbesarnya ini. Nah Pak, ini ada fenomena sebenarnya Bu, bahwa koperasi saat ini ketika misalnya saya bertanya kepada masyarakat, mau dia Gen Z, mau dia generasi milenial, maupun dia generasi alpha, itu ketika saya berikan pertanyaan kepada mereka, ketika misalnya saya sebut kata koperasi, kata apa yang paling pertama muncul? Yang pertama muncul itu adalah kata pinjam. Jadi ada paradigma kaku yang kemudian ada di masyarakat kita bahwasanya sebenarnya koperasi itu hanya simpan pinjam, padahal bukan sebenarnya. Denyut nadinya daripada koperasi itu bukan hanya pada usaha simpan pinjam, tetapi ada retail barangkali, produsen ataupun koperasi konsumen. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi tantangannya saat ini bahwa 90% koperasi yang berdiri saat ini, mau koperasi reguler maupun koperasi merah putih yang dalam proses inkubasinya kami melihat bahwa harus ada tindakan yang lebih edukatif lah yang kemudian harus kami lakukan di sini agar supaya bisa merubah daripada paradigma masyarakat bahwa
Koperasi itu tidak hanya sebatas simpan pinjam, tapi itu koperasi bisa melakukan misalnya gaya jual beli dalam bentuk misalnya gaya industri retail ataupun industri manufaktur ataupun industri-industri yang lain sebagai bagian daripada unit usahanya. Iya, jadi koperasi bukan cuma hanya simpan pinjam ya. Jadi harus, sekarang memang harus apalagi tugasnya Bapak ini Ya, betul. untuk memberi edukasi terus kepada masyarakat ya Pak ya. Betul. Agar bahwa koperasi itu sudah mengikuti Perkembangan zaman. Ya. Apalagi ada lagi cara digitalnya ya, belanja melalui QRIS apa dan segalanya. Itu bagian dari inovasinya nanti sebenarnya, Bu. Oke, baik. Nah, Pak, sebentar kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang satu ini. Oke, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam Bu Intan. Pagi nih Pak Rudi. Sudah dengar belum? Di desa kita sekarang ada koperasi desa Merah Putih. Koperasi. Saya udah capek dengar janji Bu. Semua cuma manis di awal. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma janji Pak Rudi. Di koperasi ini semua warga punya suara, punya hak dan bisa mulai usaha kecil tanpa beban besar dan saling gotong royong. Koperasi Desa Merah Putih, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Pro 4 Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan. Angin bolon aku sayang. RRI Digital dengan tampilan baru. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih bersama kami di Pro 4 RRI Makassar, dan pendengar, masih kita bahas tentang inovasi kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih ya. Nah, tentunya kami bersama Bapak Mudadir SPD MPD ya. Nah, kita lanjut lagi nih Pak tentang inovasi kunci keberhasilan dari Koperasi Merah Putih. Siap. Nah, tadi sempat ada iklan layanan masyarakat itu mengatakan, Iya. sempat dia bilang manis di awal Ji. Iya. Bagaimana itu menurut tak ini Pak? Iya, artinya memang begitulah yang kemudian berkembang di masyarakat kita, Bu, bahwa memang ada semacam ketidakpercayaan, ya, karena mungkin ada beberapa case-case yang pernah terjadi yang kemudian melibatkan mereka dengan koperasi, sehingga mereka ceritanya masih memiliki yang namanya persepsi yang negatif terkait mengenai koperasi. Nah, disinilah sebenarnya tantangan daripada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar melalui inkubator koperasi untuk kemudian melakukan yang namanya edukasi secara masif. Jadi kami ini Bu di inkubator koperasi sampai saat ini sudah ada sekitar 20-an kelurahan yang kemudian kami datangi. Kami bertemu langsung dengan masyarakat, kami bertemu langsung dengan para pengurus Koperasi Merah Putihnya untuk kemudian melakukan yang namanya edukasi. Tujuannya salah satunya itu tadi adalah mengembalikan daripada kepercayaan masyarakat untuk kemudian bisa berkoperasi. Karena banyak sekali keuntungannya Bu ketika misalnya kita berkoperasi. Sepanjang daripada koperasi itu kita istilahnya moji sama-sama kemudian mengembangkan. Tidak hanya kemudian mengambil keuntungan dari bergabungnya Anda kemudian menjadi koperasi. Karena itu kan otomatis dia akan ada itu ceritanya toh. Tapi kalau misalnya kita rutin untuk kemudian membayar simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian simpanan sukarela, kemudian barangkali kita aktif bertransaksi, kemudian melakukan yang namanya kerjasama misalnya antara produk yang kita miliki, kemudian diberdayakan oleh koperasi sebagai optakernya. Nah, itu kan bagian daripada bagaimana kita sebenarnya berkontribusi bukan hanya sebagai anggota, tetapi kita juga sebagai pelaku daripada koperasi tersebut. Karena lagi-lagi Bu, bahwa kita harus sampaikan bahwa koperasi itu bukan milik segelintir orang, ya toh, di dalam koperasi tersebut. Tapi koperasi itu milik bagi semua yang terdaftar, yang sudah melakukan yang namanya registrasi untuk membayar simpanan wajib, simpanan pokok, dan simpanan sukarela. Seperti itu. Iya, jadi harus membangun kepercayaan dulu ya Pak benar. kepada masyarakat. Nah, kemudian konkretnya proses inkubasi ini yang dilakukan dari Dinas Koperasi kepada koperasi yang dinilai jalan di tempat ini, bagaimana ini Pak? Apa ada aspek yang harus dirombak? Digitalnya, ke manajemennya atau produknya. Baik. Jadi untuk tahun pertama ini memang yang kemudian menjadi fokusnya kami artinya tidak kemudian mengenyampingkan daripada koperasi non KKMP Bu ya, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Tapi memang yang menjadi fokusnya kami untuk saat ini adalah Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, yang kemudian menjadi hal yang kami lakukan saat ini adalah
kami memasuki semua elemen yang kemudian ada pada koperasi tersebut. Yang pertama adalah kami melakukan yang namanya peningkatan kapasitas kepada para pengurus koperasi, ya toh, dengan membantu mereka bagaimana misalnya mengembangkan daripada sisi legalitasnya, kemudian bagaimana mengembangkan daripada unit usahanya, bagaimana kemudian mengembangkan daripada manajemen operasionalnya. Itu elemen tiga elemen tersebut itu yang kemudian menjadi fokusnya kami dalam rangka untuk melihat ini bagaimana koperasi Kelurahan Merah Putih ini tidak jalan di tempat, tetapi harus kemudian betul-betul bangkit, karena kalau semboyannya sekarang itu kan koperasi bangkit, Bu. Gitu. Kalau UMKM kan naik kelas. Kalau kami dulu mau bangkit dulu sebelum naik kelas kayak gitu ceritanya. Jadi memang harus inovasinya dibangkitkan dulu ya, Pak ya? Ya. Inovasinya harus dibangkitkan memang, Bu. Iya. Nah, ini koperasi kan sering disebut perekonomian Indonesia Merah Putih ini. Nah, bagaimana inovasi bisa mempertahankan nilai-nilai gotong royong atau semangat kebersamaan ini? Iya. Jadi kita tidak sempit dalam mengartikan yang namanya inovasi ya. Kadang-kala orang kemudian mengartikan inovasi itu harus kemudian ada adaptasi teknologi sebenarnya. Ya, tapi inovasi itu ketika misalnya kita beride, kemudian ide itu kemudian berkembang di dalam pikir kita misalnya, berarti itu adalah bagian ceritanya daripada inovasi. Sama ketika misalnya kita mau melakukan yang namanya pengembangan di Koperasi Merah Putih. Nah, para pengurus Koperasi Merah Putihnya mungkin mereka sudah memahami tentang bagaimana cara melakukan yang namanya tata kelola, bagaimana melakukan yang namanya pengembangan bisnis. Tapi di balik itu semua harus ada yang namanya menjadi nilai pembedanya, apa yang menjadi ciri khasnya, ataukah misalnya dalam teori bisnis model Kampas itu ada yang dimaksud dengan value proposition. Ya, ataukah keunikan ataupun kekhasan yang kemudian dimiliki oleh satu entitas usaha untuk kemudian menjadi untuk kemudian membedakan mereka dengan apa yang dilakukan oleh unit usaha yang lain. Nah, ketika kita tidak miliki itu, maka sudah tentu kita akan susah payah dan kepayang barangkali dalam memasuki yang namanya area kompetisi. Namun, manakala misalnya kita memiliki yang namanya kayak inovasi misalnya dari sisi pembayaran, inovasi misalnya dalam sisi melakukan yang namanya pencatatan, tidak lagi kemudian menggunakan yang namanya buku agenda, tetapi sudah melakukan yang namanya sistem komputerisasi di dalam, maka itu adalah bagian daripada semua inovasi yang bisa untuk kemudian dilakukan oleh koperasinya itu sendiri. Nah, satu hal lagi yang kemudian kita bisa harus garis bawahi di sini bahwa apapun yang akan kita lakukan, yang paling pertama yang harus dipersiapkan adalah bagaimana kapasitas SDM daripada pengurus koperasi. Nah, ini ada kelayakan dan kepatutan yang kemudian harus dimiliki oleh para pengurus koperasi untuk kemudian melakukan pengelolaan usahanya. Jangan sampai ketika dia mengembangkan usahanya tidak jadi koperasi yang tidak jadi koperasi bangkit, nanti malah menjadi pinjol, Nah, ini yang bahaya, ketika misalnya mengembangkan yang namanya modernisasi, mengembangkan yang namanya inovasi dari sistem pelayanan yang kemudian ada di unit usaha koperasi tersebut, tapi cara kerjanya ini adalah cara kerja pinjol, ataupun pinjaman online, yang mana ya sudah tentu sangat berbeda, Bu ya, ketika misalnya dikatakan yang namanya unit usaha pinjaman online ketimbang daripada koperasi. Koperasi itu fokus kepada anggota, tapi tidak kemudian mengenyampingkan yang namanya non anggota. Tapi yang kemudian menjadi dominasinya, menjadi fokusnya adalah itu tadi, anggota, mensejahterakan anggota. Iya, jadi karena ini program inovasi koperasi yang spesifik memanfaatkan ekosistem digital lokal ya. Ini yang sudah dibangun dan juga dibangun oleh pemerintah kota saat ini. Itu apakah koperasi saat ini sudah menjalankan ekosistem digital lokal atau masih mulai belajar ini? Ya, jadi yang ada saat ini, Bu, bahwa Kementerian Koperasi itu kan ketika Kementerian Koperasi itu kemudian ada yang namanya sistem informasi koperasi Desa Merah Putih. Nah, di situ sebenarnya secara sederhana itu sudah ada sistem digitalisasinya di dalam. Bahkan kalau misalnya kita di Play Store ataupun yang pengguna iPhone, dari App Store-nya itu sudah bisa download di situ SimCopdes, Bu. Nah, di situ ada SimCopdes. Di situ sebenarnya kita bisa
meregistrasi diri untuk kemudian menjadi anggota di wilayah kelurahan tak masing-masing sebenarnya. Nah, itu adalah bentuk sebenarnya digitalisasi yang kemudian diluncurkan oleh Kementerian Koperasi. Nah, yang tadi yang saya katakan di awal SIM Kopdes secara online, di situ juga sudah memuat tentang bagaimana ketika kita misalnya mau melihat tentang kondisi keuangan daripada koperasi tersebut, bagaimana ketika misalnya kita sudah melakukan pencatatan di luar daripada SIM Kopdes kemudian kita masukkan di dalam, di situ sudah menjadi referensi sebenarnya bagi para pengurus koperasi untuk menentukan keputusan-keputusan strategis yang bisa diambil dalam melihat arah koperasinya ke depan. Jadi lebih real terlihat oleh seluruh anggota ya. Iya, lebih real terlihat seluruh anggota. Dan bisa lebih membangun kembali kepercayaan dan juga lebih mudah diakses di mana-mana, enggak perlu lagi minta klarifikasi ke anggotanya ke ketua koperasinya dan sebagainya. Nah, kemudian tadi ini kan salah satu inovasi juga anggota dari Koperasi Merah Putih, apakah ada usia yang mesti sebaiknya usia berapa? Apakah bagus toh itu mungkin kalau yang muda-muda atau karena kan orang biasa berpikir yang pengurus koperasi itu tua-tua orangnya begitu. Iya, betul. Biasa inovasinya inovasi yang lalu-lalu, yang lama-lama yang dijalankan begitu ya. Ya, jadi ada kebijakan yang dimiliki oleh koperasi dalam melihat yang namanya anggota. Pengklasifikasian daripada anggota itu kan sebenarnya tergantung daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada koperasi tersebut. Nah, di dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga itu menjelaskan tentang pasal keanggotaan. Siapa yang kemudian harus menjadi anggota? Apakah kemudian di dalam pasal tersebut juga dimasukkan yang namanya klasifikasi umur untuk menjadi anggota ataupun klasifikasi gender barangkali. Untuk itu tergantung semuanya dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dibuat secara bersama-sama oleh semua anggota koperasi. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah apakah ada pengklasifikasian? Ada, berdasarkan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada koperasi tersebut. Misalnya koperasinya adalah koperasi Dharma Wanita, Bu. Contoh misalnya toh. Ya, tentu itu kan di situ sudah ada sudah ada coverage-nya atau kan sudah ada ceritanya batasannya siapa yang kemudian harus menjadi anggota daripada koperasi Dharma Wanita itu. Tidak mungkin bapak-bapak yang masuk barangkali. Nah, jadi begitu. Ataupun misalnya koperasi primer karyawan RRI misalnya, jadi kan? Khusus untuk kemudian karyawan daripada RRI. Jadi itu adalah poin berkaitan dengan siapa dan mengapa dia harus kemudian menjadi anggota. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian kan sudah dari 2025 Pak ya ini Koperasi Merah Putih berjalan Pak ya. Mungkin ada salah satu contoh koperasi di Kota Makassar yang inovasinya sangat bagus, akhirnya berhasil ini Pak. Mungkin bisa disampaikan ke pendengar. Jadi di Kelurahan Untia, di Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkanaya itu sudah ada di situ koperasi Kelurahan Merah Putih yang kemudian sudah bonding dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Jadi beda ini Bu, programnya antara Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Tapi Kelurahan Merah Putih. Koperasi Kelurahan Merah Putih. Tapi mereka kolaborasi, Pak. Kolaborasi. Jadi dia kolaborasi. Jadi mereka sudah hampir 100% rampung itu Kelurahan Untia untuk gerainya. Tapi Kampung Nelayan Merah Putih itu sudah ada gerainya. Sudah ada unit usahanya mereka di situ. Kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi mereka memiliki unit usaha storage perikanan, cold storage perikanan. Nah, ini yang diharapkan nanti ke depan ini adalah bagaimana Koperasi Kelurahan Merah Putih ini menjadi mitra strategis daripada Kampung Nelayan dalam melakukan yang namanya polarisasi bisnis yang sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya masing-masing. Seperti itu. Jadi akhirnya berjalan beriringan Bu. Jadi ada dua PSN ini, ada dua PSN program strategis nasional, Koperasi Merah Putih dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Itu kemudian mereka sudah bonding, sudah melakukan yang namanya kerjasama. Dan itu memang simbiosis, artinya tidak dipaksakan untuk kemudian bekerja sama, tapi memang dia adalah saling membutuhkan di antara dua program strategis nasional. Nah, kemudian di beberapa tempat juga
pernah kami dapatkan bahwa Koperasi Merah Putih ini menjadi penyuplai daripada SPPG, Sentra Pelayanan makanan bergizi bergratis. Jadi kan memang ada akses yang kemudian dimiliki oleh Koperasi Merah Putih, Bu, untuk kemudian bekerja sama dengan Bulog, ya toh. Jadi misalnya barang-barang dari Bulog seperti misalnya minyak kita, kemudian beras, itu kemudian mendapatkan yang namanya harga khusus dari Koperasi Merah Putihnya. Nah, Koperasi Merah Putihnya yang kemudian melakukan pembelian di Bulog, kemudian dia yang melakukan penyuplaian ke SPPG tersebut. Akhirnya berjalan gitu ya. Terjadi kemitraan, Bu. Ada partnership. Partner. Iya. Jadi memang harus berinovasi ya, bagaimana supaya berjalan ini Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi ini kan sebenarnya ini semua program ini tidak boleh juga hanya mengharapkan daripada petunjuknya yang di atas. Dia harus kemudian, dia sudah dikasih fasilitas, dia sudah dikasih wadah, harusnya mereka kemudian memanfaatkan, kemudian melakukan elaborasi terhadap wadah tersebut agar supaya terjadi peningkatan produktivitas. Tapi di Kota Makassar ada juga yang masih ini ya, Koperasi Kelurahan Merah Putihnya yang masih mulai pelan-pelan jalan dan masih mulai kayaknya masih tidak berkembang, stagnan, jalan di tempat. Nah itu salah satu sebenarnya yang menjadi tantangan kami saat ini adalah bagaimana mengidentifikasi daripada 152 ya. 153 kelurahan. Nah, bagaimana kemudian kami melakukan yang namanya pemotretan, mapping kepada seluruh koperasi yang mana-mana ini yang belum bergerak sama sekali. Nah, kalau berdasarkan daripada hasil identifikasinya kami bahwa hampir sudah 60% koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar ini sudah mulai bergerak. Meskipun pergerakannya ini ada yang dalam pergerakan yang istilahnya kategorinya lambat, ada kategorinya sedang, ada kategorinya cepat, seperti itu. Oke, baik. Nah, mendengar sebentar kita lanjut lagi Pak ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini. RRI dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan... Baik sahabat budaya, kita lanjut lagi di kebersamaan kita di Teras UMKM. Nah ini Pak, kan ada beberapa juga ya, Bapak masih lagi mendeteksi dari 153 koperasi Kelurahan Merah Putih ini ya. Mungkin ada yang mendengarkan ini ya di sana, di luar sana, bahwa terus seperti apa caranya kalau misalnya ada anggota koperasi Kelurahan Merah Putih ingin butuh diinkubasi nih Pak. Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan pendampingan, apalagi dari tim dinas koperasi ini? Syarat-syaratnya juga seperti apa? Jadi kami sebenarnya sudah membuka yang namanya call center Bu ya. Jadi 153 koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada di Kota Makassar sebenarnya sudah memahami dan mengetahui keberadaan daripada
inkubator koperasi beserta dengan tupoksinya sebenarnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang ada di sana untuk meminta agar supaya dilakukan pendampingan secara intensif, tunggu Mi. Nanti kami datang dan kami nanti dalam waktu dekat ini akan mengundang sebenarnya 153 koperasi Kelurahan Merah Putih untuk kemudian ada pertemuan yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar. Nanti di situ kita akan bertemu kembali berdiskusi terkait bagaimana progres terkait mengenai koperasi Kelurahan Merah Putih yang ada saat ini. Nah, bisa juga menghubungi kami lewat DM Instagram Inkubator Koperasi Makassar. Itu sudah banyak juga dari beberapa koperasi yang ada, bukan cuma Koperasi Merah Putih Bu ya, tapi koperasi reguler juga yang lain itu juga sudah banyak berinteraksi dengan kami di situ di jalur DM Instagram itu. Iya, oke. Oh, berarti sudah bisa diakses, ada call centernya juga ya Pak ya? Ada Bu. Jadi call centernya pengaduan apa saja itu Pak tentang koperasi? Jadi misalnya mau membutuhkan yang namanya pendampingan terkait mengenai bisnis, ya toh. Kemudian mau diminta agar supaya ditata kembali laporan keuangannya. Kemudian mau diminta menginginkan misalnya mau dilakukan yang namanya updating kelembagaan koperasi misalnya. Nah, itu adalah beberapa bagian-bagian yang kemudian bisa menjadi isu pendampingan yang kami berikan kepada para koperasi misalnya, para pengurus koperasi. Oke. Nah, ini kan sering kali identik dengan orang tua ya tentang koperasi ini. Terus gimana dari Dinas Koperasi sendiri untuk menarik perhatiannya para Gen Z ini, milenial ya, untuk bergabung, bagaimana untuk bisa berkoperasi di Kelurahan Merah Putih? Ya, tepat sekali. Jadi kalau di Kementerian Koperasi saat ini Bu, itu mereka sedang menyusun yang namanya kurikulum pendidikan yang kemudian diintegrasikan dengan isu koperasi. Jadi Mauki ceritanya ini beberapa bahan ajar berkaitan dengan koperasi itu kembali diintegrasikan masuk di mata pelajaran misalnya kayak IPS, IPS ekonomi, kemudian muatan lokal, nah ataupun misalnya bisa menjadi salah satu unit kegiatan siswa. Karena kalau di level perguruan tinggi kan ada UKM-nya itu yang berkaitan dengan koperasi Bu. Ya ada namanya koperasi mahasiswa. Nah di situ kan sebenarnya bukan cuma fokus pada unit usaha, tapi fokus juga tentang bagaimana mengkader daripada beberapa anggota ini supaya bisa menjadi piloting daripada koperasi ke depannya sebenarnya seperti itu. Nah, kita di inkubator koperasi juga ini dalam waktu dekat juga berencana untuk kemudian melakukan yang namanya kunjungan ke Dinas Pendidikan Kota Makassar, bagaimana agar supaya siswa-siswa mulai dari SD, SMP dan SMA ini memahami secara utuh tentang bagaimana koperasi. Karena kalau kami potret saat ini sepertinya memang kalau dikasih pilihan ini Gensi, yang mana yang kau pilih, jual kopi aren atau misalnya bergabung menjadi anggota koperasi? Ya, pasti kayaknya ini mereka ini masih berpikir sangat kental berpikir korporasinya dibandingkan daripada koperasinya. Iya, padahal sebenarnya kan koperasi bisa mewadahi daripada korporasi, menjadi wadah utama. Sasarannya dikhususkan di anak SMA ini ya, Pak ya. Soalnya dari SMP sudah bisa Bu sebenarnya kita melakukan yang namanya pengenalan. Karena kan basis ilmu daripada IPS ekonomi yang kemudian ada di di level SMP itu sudah harus belajar tentang sejarah ekonomi kerakyatan sebenarnya. Yang kemudian menjadi landasan filosofis daripada koperasi itu sendiri. Kayak gitu. Iya. Nah ini Pak, sebelum kita tutup program Teras UMKM ini, mungkin ada inovasi atau tips-tips ini untuk pendengar atau ke anggota koperasi Kelurahan Merah Putih, bagaimana ada keberhasilan koperasi Merah Putih ini? Iya. Ya. Jadi closing nih Bu ya? Belum, masih ada. Nah jadi ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada para pengurus bahwa para pengurus koperasi Kelurahan Merah Putih saat ini kami
menunggu semangat berkooperasinya sebenarnya, ya toh? Iya. Karena dengan semangat berkooperasi maka sudah tentu akan mengembangkan ataupun menghidupkan daripada kooperasinya. Meskipun barangkali banyak tantangan ataupun banyak dilema-dilema yang kemudian teman-teman pengurus yang hadapi saat ini terkait mengenai bagaimana Koperasi Merah Putih ini ke depan, tapi yakin saja bahwa ketika kita kembali kepada dasar berkooperasi yang sebenarnya, maka sebenarnya ini sudah menjadi sebuah langkah yang baik untuk kemudian kita melakukan yang namanya pengembangan terhadap koperasi kita. Yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat kelurahan bahwa berkoperasi itu sebenarnya bukan hanya simpan, bukan hanya pinjam dan tidak menyimpan, tapi koperasi lebih luas, jauh lebih luas daripada itu. Misalnya bapak ibu misalnya memiliki yang namanya memiliki yang namanya produk, di mana produk tersebut itu kemudian mendapatkan yang namanya tantangan dari sisi pemasaran ataupun dari sisi penjualan, maka dengan bergabungnya bapak ibu dengan di koperasi, maka bapak ibu sebenarnya bisa mendapatkan off-taker dari anggota koperasi yang ada. Karena mengapa? Karena mereka selain kemudian menikmati daripada produk yang bapak ibu jajankan, juga mereka nanti akan mendapatkan yang namanya sisa hasil usaha dari hasil transaksi yang kemudian mereka lakukan. Jadi kalau saya bandingkan ya antara koperasi dengan retailnya dengan non koperasi yang kemudian banyak beredar saat ini, mungkin pada saat Anda berbelanja Anda akan mendapatkan yang namanya harga promo, harga diskon, yaitu pada saat itu kemudian Anda akan mendapatkan keuntungan. Di luar daripada itu tidak akan ada keuntungan. Tapi kalau dengan berbelanja di koperasi, misalnya ada koperasi yang sudah memiliki yang namanya gerai, kemudian Anda berbelanja di situ, selain Anda mendapatkan harga khusus di akhir tahun, pada saat rapat anggota tahunan, itu juga nanti Anda akan mendapatkan yang namanya istilahnya apa ya? Kalau di korporasi itu dividen, tapi kalau di koperasi itu adalah sisa hasil usaha. Kayak begitu. Jadi akhirnya keuntungannya juga dapat ke anggota kembali ke anggota. Kembali kepada anggota. Iya betul, karena itu koperasi yang mudah-mudahan harus sehat cara perhitungan keuangannya dan ini ya. Sudah pasti. Iya, itu harus ya. Iya. Oke, Pak. Sebagai closing statement ini untuk pendengar dimanapun berada, temanya dengan inovasi kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih. Silakan, Pak. Ya, jadi sebagai closing daripada pertemuan kita pada hari ini, yang pertama adalah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan daripada RRI yang telah memfasilitasi kami dari inkubator koperasi untuk melakukan yang namanya edukasi secara on air kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Makassar, agar supaya berpartisipasi di dalam keanggotaan Koperasi Merah Putih yang ada di masing-masing kelurahan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa berkoperasi itu sebenarnya adalah kita memiliki yang namanya bisnis sendiri, karena yang memiliki daripada koperasi itu adalah anggota. Jadi ketika kita ingin melihat ataupun ketika kita ingin mendapatkan yang namanya manfaat profit maupun non profit yang kemudian ada di koperasi, maka bergabunglah dengan koperasi dan perbanyak kontribusi terhadap koperasi tersebut agar supaya kita mendapatkan keuntungan di akhir tahun di koperasi yang kemudian kita tempati secara bersama-sama. Iya. Jadi lebih memanfaatkan dan juga kita dapat hasilnya ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak sudah hadir di Teras UMKM, Bapak Munadir SPD MPD ya, dan mudah-mudahan nanti lain waktu di Senin berikutnya dari rekan yang lain ya Pak ya, dari Dinas Koperasi, mudah-mudahan ada kesempatan Pak ya. Insyaallah mungkin ada dari salah satu anggota salah satu pengurus Koperasi Merah Putih yang coba kami nanti kontak untuk kemudian bisa dijadikan sebagai contoh ya Pak ya. Contoh. Ini apalagi tadi itu yang dari Kelurahan Untia juga bagus itu Pak. Siap. Iya. Baik, mudah-mudahan bisa dikasih referensi lagi ke RRI. Baik, terima kasih Pak kebersamaannya di Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.